Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya, Elnadin Official. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah teks anekdot. Untuk membuat sebuah teks anekdot, kita memerlukan langkah-langkahnya. Karena itu, kita akan melihat apa-apa saja sih langkah-langkah menyusun sebuah teks anekdot. Langkah-langkah memang sangat diperlukan dalam membuat sebuah teks anekdot agar membantu kita, memudahkan kita untuk menyusun teks, sehingga teks yang kita susun itu bisa disusun secara lancar dan mudah. Tetapi sebelum menyusun sebuah teks, kita harus memperhatikan syarat-syarat untuk membuat sebuah teks anekdot. Apa saja sih syarat-syarat yang diperlukan? Pertama, teman-teman harus menguasai struktur teks anekdot. Pada video sebelumnya, sudah saya jelaskan tentang struktur teks anekdot. Ada abstrak, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan ada koda. Kedua, menentukan tema. Sebelum menulis sebuah teks anekdot, teman-teman harus menentukan tema apa yang mau teman-teman garap. Tema ini akan menjadi roh bagi kita, yang akan menjadi penuntun bagi kita dalam membuat sebuah cerita anekdot, agar cerita kita itu tidak melebar kemana-mana, tetapi berfokus pada tema itu. Ada banyak sekali tema-tema yang dapat kita pilih, ada tema pendidikan, ekonomi, kesehatan, agama, dan sebagainya. Silakan ditentukan tema yang baik menurut teman-teman atau yang menarik bagi teman-teman. Yang berikut, memiliki kerangka berpikir. Apa isi kerangka berpikir? Isi kerangka berpikir adalah struktur dari teks tersebut, dari teks anekdot itu. Karena itu, syarat yang pertama adalah harus menguasai struktur teks anekdot. Jadi, struktur itu dibuat dalam kerangka sehingga teman-teman bisa melihat, oh, pada bagian pendahuluan atau abstrak, apa-apa saja yang mau teman-teman tulis, ide-idenya apa-apa saja yang mau teman-teman angkat. Pada bagian orientasi apa-apa saja yang mau teman-teman sampaikan. Lalu krisis apa yang mau teman-teman angkat, dan bagaimana reaksi atas krisis yang terjadi atau konflik yang terjadi. Lalu amanatnya apa, dan seterusnya. Kerangka berpikir akan membantu kita untuk mengembangkan cerita menjadi sebuah cerita yang utuh atau menjadi sebuah teks yang utuh. Yang berikut, rajin membaca dan menulis. Ini sangat penting teman-teman. Membaca akan membantu teman-teman dalam memperkaya kosakata, sehingga kosakata yang digunakan teman-teman tidak itu-itu saja, tapi ada juga kosakata yang baru yang bisa teman-teman gunakan. Ada banyak sekali kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi jarang sekali dipakai. Karena itu teman-teman harus mulai rajin-rajin membaca untuk memperkaya kosakata teman-teman. Dan berikut adalah rajin menulis. Teman-teman harus bisa mulai mencoret-coret, membuat draft sebuah cerita. Kalau teman-teman tidak mulai berani untuk menulis, maka teman-teman akan kebingungan bagaimana untuk memulai sebuah cerita. Karena masalah terbesar bagi kita adalah kita tidak tahu bagaimana untuk memulai sebuah cerita. Karena itu, teman-teman harus mulai berlatih untuk menulis. Ya, itulah syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah teks anekdot. Yang berikut, bagaimana cara menyusun sebuah teks anekdot? Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Pada awal video ini, saya sudah menyampaikan bahwa teman-teman harus menguasai struktur teks anekdot. Benar sekali. Struktur itu sangat penting.
dan sangat membantu kita dalam membuat atau menyusun sebuah teks anekdot. Pertama, membuat abstrak cerita. Teman-teman harus bisa membuat gambaran singkat tentang cerita itu, tentang tokohnya atau tentang alurnya, tentang latar tempat kejadian cerita itu berlangsung. Yang berikut, membuat orientasi cerita. Teman-teman harus bisa memulai cerita atau percakapan atau pembahasan. Teman-teman harus bisa membuat sebuah percakapan atau pembahasan yang terjadi dalam cerita. Yang berikut, menciptakan krisis. Suatu cerita akan menjadi sangat menarik jika dalamnya terdapat krisis, terdapat konflik atau masalah antara karakter yang satu dengan karakter yang lain, atau masalah antara karakter itu dengan dirinya sendiri. Cerita akan sangat menarik jika terdapat krisis. Yang berikut, menciptakan reaksi. Krisis akan lebih menarik lagi jika mendapatkan reaksi. Jadi penulis harus bisa menciptakan reaksi yang dilakukan seorang karakter setelah mengalami krisis. Reaksi itu ada banyak, bisa ditunjukkan dalam cara pandangnya, dalam tingkah lakunya, atau dalam perbuatannya. Yang berikut, koda. Teman-teman harus mampu menutup cerita dengan baik, dan biasanya cerita anekdot ditutup dengan amanat atau kritik. Kenapa? Agar cerita itu memiliki makna dan nilai yang berguna bagi pembaca, yang dapat dipetik oleh pembaca, yang dapat menjadi pedoman bagi pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada nilai atau makna, maka cerita itu hanya menjadi cerita kosong belaka, tidak bermakna. Tetapi cerita itu akan lebih bermutu jika terdapat makna atau kritik yang bisa membaca petik. Nah, teman-teman, demikianlah langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks anekdot. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya.